Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adela Rasubala dengan NPM 2340147040 dari kelas B2 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Balikpapan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS dari dosen saya, Pak Solih Kudin Anam SPD MSI. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Argumentasi materi yang akan saya bahas yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mengapa kita perlu belajar bahasa Indonesia? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Kita perlu belajar bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi dengan efektif di dalam negeri, karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan umum digunakan di Indonesia. Yang kedua, penghargaan terhadap budaya. Belajar bahasa Indonesia membantu kita memahami dan menghargai budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Yang ketiga, kesempatan kerja. Bahasa Indonesia adalah aset penting di pasar kerja Indonesia, memungkinkan kita untuk lebih mudah berinteraksi dan bekerja dengan orang Indonesia. Yang keempat, pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi kunci untuk memahami materi pelajaran di sekolah-sekolah Indonesia, serta akses ke sumber daya edukasi dalam bahasa tersebut. Yang kelima, hubungan antar bangsa. Kemampuan berbahasa Indonesia dapat memperluas jaringan sosial dan memperkuat hubungan antar bangsa dengan negara-negara di Asia Tenggara. Dengan menguasai bahasa Indonesia, kita dapat mengambil manfaat dari kesempatan sosial, budaya, dan ekonomi yang ditawarkan oleh Indonesia sebagai negara dengan kekayaan dan keberagaman yang luar biasa. Mungkin banyak dari kita mahasiswa-mahasiswi yang bertanya, kenapa sih di perguruan tinggi atau kuliah masih saja belajar bahasa Indonesia? Mari kita simak bareng-bareng. Pentingnya bahasa Indonesia bagi perguruan tinggi memiliki arti penting jika berlanjut dan terus diajarkan di semua jenjang pendidikan, tak terkecuali untuk perguruan tinggi. Tujuannya jelas, dengan terus menunjukkan usia negara yang semakin maju, dipercaya bahasa Indonesia akan tetap ada hingga kapanpun. Salah satu tujuan diajarkannya bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan ialah untuk membuat rasa bangga akan tanah air ketika menggunakan bahasa Indonesia. Perguruan tinggi sebagai tempat pelajar mencari ilmu dan meningkatkan pengetahuannya dapat mewadai pelajaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dalam pembuatan artikel ilmiah ataupun proposal. Adanya pembelajaran bahasa tentu memiliki alasan. Pembelajaran ini dimaksud untuk menjadikan pelajar berbakat dan memanfaatkan bahasa Indonesia secara tepat, efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Sebagai aliran pemikiran dalam karya ilmiah, berikut beberapa manfaat diajarkan bahasa Indonesia. Yang pertama, menimbulkan sifat positif terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, mempersatukan ragam bahasa daerah yang menjadi satu bahasa Indonesia. Yang ketiga, menambahkan rasa bangga, setia, dan nasionalis terhadap negara Indonesia. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tiga fase perkembangan bahasa Indonesia dari tahun 1928 sampai 2009. Bahasa Indonesia mengalami tiga fase perkembangan sejak kelahirannya pada 28 Oktober 1928 hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tiga fase itu mencakup bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, 2 bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan 3 bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Beberapa perubahan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada jakni jadi yakni, yang kedua ada sunyi jadi sunyi, yang ketiga ada pajung jadi payung, dan masih banyak lagi. Melalui bahasa kita bangun kedamaian dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.